Dan hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pastinya berkhotbah seputar kemerdekaan. Jadi tema kita Agustus ini merdeka, ya. Tema kita bulan Agustus ini merdeka. Jadi hari ini saya bicara soal kemerdekaan. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 22. Roma pasal 6 ayat yang ke-22. Kalau sudah ketemu katakan amin. Ya, kita akan sama-sama baca firman Tuhan ini pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saya baca ulang Bapak Ibu sekalian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan hari ini merdeka dalam Kristus. Merdeka dalam Kristus. Berdasarkan ayat ini, karena banyak ayat yang berbicara soal kemerdekaan. Tapi saya mau bicara soal bagaimana merdeka di dalam Kristus itu. Dari ayat yang saya dan saudara baca, saya mau sampaikan beberapa hal penting. Ketika kita bicara soal merdeka dalam Kristus. Dalam ayat 22 dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Poin yang pertama yang saya mau sampaikan, ketika saya dan saudara dinyatakan sebagai orang yang merdeka di dalam Kristus. Poin yang pertama adalah bahwa kita ini dimerdekakan dari dosa. Katakan amin. Kita dimerdekakan dari dosa. Kita dibebaskan dari dosa. Sebab kalau saya dan saudara baca dalam ayat ini, dalam ayat-ayat khususnya konteks Roma 6 ayat 15. Ternyata di situ Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dan saudara adalah orang-orang yang terikat dengan dosa. Masa lalu kita adalah masa lalu yang terikat dengan dosa. Kehidupan lama kita adalah kehidupan yang terikat dengan dosa. Itu kehidupan kita yang dulu. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata, tetapi sekarang sudah berbeda dari yang dulu. Amin. Kalau dulu terikat dosa, sekarang sudah dimerdekakan, sudah dilepaskan dari dosa itu. Sehingga dalam ayat ini dikatakan, tetapi sekarang kamu dimerdekakan dari dosa. Sekarang kamu dimerdekakan dari dosa. Kalau dulu masih terikat atau masih diperbudak, tapi sekarang sudah dimerdekakan oleh dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara terikat itu bicara sebuah keadaan di mana manusia tidak mampu, tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk melepaskan dirinya. Sehingga pada satu momen Allah dengan kuasanya datang untuk membebaskan saya dan saudara dari ikatan dosa itu. Jadi kemerdekaan itu adalah inisiatif Allah bagi saya dan saudara.
Sehingga di dalam Kristus kemerdekaan itu dinyatakan bagi kita. Sehingga yang dulu kita terikat dengan dosa, sekarang kita dibebaskan olehnya. Dan sekarang saya dan saudara menjadi orang-orang yang merdeka. Katakan amin. Coba lihat wajah teman di samping kiri kanan. Bilang begini, kamu itu orang merdeka. Coba lihat dulu Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai ada yang masih terikat ini. Kasih ingat, kamu itu orang yang sudah dimerdekakan. Memang jadi persoalan masalah ini Bapak Ibu sekalian. Bapak Pendeta, saya sudah bertobat dulu. Tapi sekarang saya kembali lagi. Nah, ini belum benar-benar merdeka. Sebab merdeka itu artinya terbebas selamanya. Amin. Sehingga lagu orang Kristen bilang begini, lagu orang percaya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah-darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Bebas, bebas, haleluya, bebas. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya dan saudara diperbudak dosa, terikat dengan dosa, kita tidak punya kemampuan apa-apa. Dosa itu membuat saya dan saudara terus-menerus berada dalam sebuah tekanan bayang-bayang maut, bayang-bayang kematian. Namun oleh inisiatif Tuhan sendiri, saya dan saudara dimerdekakan dari dosa itu. Sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka. Bapak Ibu sekalian, istilah dosa itu berasal dari bahasa Yunani, itu dari kata hamartia. Hamartia itu artinya meleset dari sasaran. Tidak tepat pada sasarannya. Itu arti dosa. Artinya begini, ketika Tuhan omong A, kita buat B. Kira-kira begitu. Ketika Tuhan suruh ke kanan, kita belok ke kiri. Itu artinya hamartia. Meleset dari sasaran, tidak tepat pada sasarannya. Memang Bapak Ibu sekalian, kalau bicara jujur, kadang-kadang ini kita meleset. Betul tidak Bapak Ibu? Bukan hanya sekedar meleset, tapi benar-benar menyimpang. Kalau meleset kan sipit sedikit saja begitu ya. Tapi ini menyimpang dari kebenaran. Benar-benar bertentangan dengan kebenaran itu. Kalau kebenaran ke kanan, maka kita ke kiri. Itu hamartia. Hamartia. Makanya ketika bicara kebebasan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dan saudara dibawa kembali, diluruskan kembali dari penyimpangan itu. Kita diluruskan kembali ke dalam posisi yang benar. Sehingga saya dan saudara yang tadinya menyimpang, meleset, kita dibawa kembali, diarahkan kembali di jalan yang benar. Menuju kepada kebebasan yang seutuhnya. Tapi yang menjadi masalahnya Bapak Ibu sekalian, Tuhan sudah bawa kita kepada jalan yang benar. Betul tidak Bapak Ibu? Ke jalur yang sesungguhnya. Tapi kadang-kadang kita yang belok sendiri. Kadang-kadang kita yang meleset sendiri. Kasih ingat dulu teman di samping kiri kanan, jangan belok-belok sendiri nah. Jangan belok-belok sendiri. Tuhan sudah meluruskan saya dan saudara. Hanya saja kita ini kadang-kadang belok-belok sendiri. Tanpa patokan yang benar, tanpa rambu yang benar. Tanpa dasar yang benar. Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga di sini ketika Tuhan membebaskan saya dan saudara, kita dikembalikan pada posisi yang benar itu. Ya, pada posisi yang benar. Makanya istilah pertobatan itu Bapak Ibu sekalian, itu diterjemahkan dari bahasa Yunani, dari kata metanoia. Dari kata metanoia.
lawan kata hamartia. Metanoia itu sebuah perubahan. Perubahan, baik pikiran, perasaan, juga tingkah lakunya. Jadi metanoia, perubahan pikiran, perasaan, dan tingkah laku diubahkan oleh Tuhan. Jadi yang tadinya hamartia berdosa, sekarang diubahkan, dibebaskan, dimerdekakan seutuhnya. Pikiran saya dan saudara dimerdekakan, hati kita dimerdekakan, karakter kita dimerdekakan, perilaku kita dimerdekakan oleh kebenaran itu. Sehingga pertobatan itu adalah proses perubahan yang terjadi di dalam seluruh kehidupan saya dan saudara. Baik dari pikiran, perasaan, dan tingkah laku kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, perubahan ini yang menandakan saya dan saudara benar-benar merdeka atau tidak. Indikator dari kemerdekaan itu harus ada perubahan yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Bapak Ibu sekalian, ini hal yang pertama. Hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua dari ayat tadi. Dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Hal yang kedua, orang yang merdeka di dalam Kristus, mereka mengalami perubahan status. Dulu hamba dosa, tapi sekarang hamba Allah. Sekarang hamba Tuhan. Tuhan kita bukan lagi dosa, bukan lagi iblis, tapi Tuhan kita itu adalah Yesus Kristus. Kita tidak lagi memperhambakan diri kepada dosa, kepada iblis, kepada kejahatan. Tetapi kita memperhambakan diri kepada Kristus yang adalah Tuhan yang telah memerdekakan saya dan saudara. Sehingga di dalam seluruh hidup kita, kita takluk kepada Tuhan yang telah membebaskan kita. Karena Dia telah menjadi Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Jadi orang-orang yang merdeka dalam Kristus adalah orang-orang yang menempatkan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang memerintah atas hidupnya. Amin Bapak Ibu. Pertanyaannya, siapa yang jadi Tuhan dalam hidup saya dan saudara sekarang? Siapa yang jadi Tuhan? Diri kita sendiri? Iblis? Dosa? Atau siapa yang jadi Tuhan? Ini menjadi pertanyaan perenungan yang mendalam bagi saya dan saudara. Sebab kadang-kadang kalau kita mau jujur, kita sering menjadi Tuhan bagi diri sendiri. Sehingga kadang-kadang kita seenaknya mengarahkan hidup kita, menuntun hidup kita semau kita tanpa mempertimbangkan perasaan Tuhan. Tapi orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan, yang dimerdekakan dari dosa di dalam Kristus, mereka adalah orang-orang yang menempatkan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup mereka. Yang berdaulat penuh dan mengarahkan seluruh kehidupan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang paling penting. Sebab kalau saya dan saudara hanya berkata Yesus Tuhan, pengakuan kita belum menjadi jaminan. Karena satu pernyataan firman Tuhan di Matius 7 dikatakan, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Jadi orang-orang yang merdeka dalam Kristus, mereka adalah orang-orang yang menjadikan Dia Tuhan dan takluk pada kehendaknya. Dan melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ini kita pahami
berarti kita sungguh-sungguh adalah orang yang merdeka dalam Kristus. Banyak orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, tapi tidak benar-benar menempatkan Dia sebagai Tuhan dalam hidup kita. Pengakuan kita harus menjadi pengakuan yang menghidupi seluruh pengakuan itu. Sehingga realisasi Tuhan yang kita akui di dalam hidup kita benar-benar terlihat dalam hidup saya dan saudara. Ini ciri khas orang yang merdeka dalam Kristus. Tunduk kepada kehendaknya. Kemudian melayaninya dengan kasih. Melayaninya dengan kasih. Kata hamba Bapak Ibu sekalian, itu dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan dari kata doulos. Doulos. Kalau terjemahan kasarnya itu budak. Budak yang telah dijual kepada sang tuan dan harganya telah lunas dibayar. Doulos. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi sebutan hamba doulos bagi saya dan saudara, ini menunjukkan bahwa Tuhan telah menebus dan membayar saya dan saudara dengan harga yang sangat mahal. Amin. Harga yang Tuhan Yesus bayar bagi saya dan saudara untuk mengubah status kita dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran itu nyawa. Darah yang mahal yang Dia bayar hanya supaya status saya dan saudara sebagai orang berdosa diubah menjadi orang benar. Sehingga status kita sekarang menjadi hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan, menjadi orang benar. Mahal harganya. Tapi berapa banyak dari kita yang tidak menyadari status ini? Sehingga kita menganggap status kita menjadi orang berdosa terus. Dengar, secara hukum, status saya dan saudara adalah orang benar. Amin. Di luar kita berdosa atau tidak, tapi status kita sekarang ini adalah orang benar. Karena Yesus telah mati bagi saya dan saudara sebelum kita ada ini. Jadi penebusannya adalah penebusan yang kekal. Penebusannya adalah penebusan yang menembus generasi-generasi. Sebelum kita tahu dosa, sebelum kita tahu kebenaran, Yesus sudah mati bagi saya dan saudara. Penebusannya itu penebusan yang telah tersedia bagi kita. Sebab begini Bapak Ibu sekalian, kalau dosa terjadi karena Adam, kejatuhan Adam, semua manusia berdosa, maka hal yang sama terjadi. Kebenaran Yesus menyebabkan semua orang menjadi benar. Makanya dalam istilah Alkitab, Adam yang pertama berasal dari debu tanah. Dan dia gagal. Tapi Adam yang kedua berasal dari sorga, yaitu Kristus Yesus. Dan oleh Dialah semua orang menjadi benar. Semua orang dibenarkan di dalamnya. Jadi kalau ada dosa yang saya dan saudara wariskan dari nenek moyang kita, yang kita bilang ini karena Adam, ini karena Hawa, ini kalau Hawa tidak makan buah, kita tidak berdosa. Dengar, itu bukan alasan lagi untuk membela diri kita. Karena sekarang status saya dan saudara adalah status sebagai orang benar yang telah ditebus oleh Kristus. Bilang sama teman di samping kiri kanan, kamu itu orang benar. Jangan terus mempersalahkan diri sendiri. Jangan terus mendakwa diri sendiri. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita orang Kristen ini tidak yakin dengan pengampunan Tuhan. Misalnya hari ini kita berdosa ya, hari ini kita berdosa. Dan kita minta ampun sama Tuhan. Tapi masih ada terus perasaan itu terus menekan saya dan saudara. Dengar. Pada waktu kita mengaku dosa dan meminta ampun kepada Tuhan, Dia sudah ampuni saya dan saudara. Jadi yang mendakwa kita itu adalah iblis.
Ketika engkau gagal berdosa, yang menuduh kamu itu iblis. Karena dia akan terus menuduh kita, kamu tidak layak, kamu tidak layak, kamu berdosa, kamu orang berdosa, kamu tidak layak untuk diampuni. Itu iblis. Itu setan yang menuduh saya dan saudara. Sebab firman Tuhan berkata, orang yang mengaku dosanya dan dia meminta ampun kepada Tuhan, dia ampuni. Adakah yang masih merasa tertuduh sampai hari ini karena dosa masa lalu? Jangan Bapak Ibu sekalian. Status kita sudah berbeda sekarang. Yang lalu biar yang berlalu. Yang lalu biar berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang, gitu ya. Ada perubahan. Itu yang paling penting dalam hidup saya dan saudara. Sebab kalau kita masih terus ingat yang lalu, baru katakan aku masih seperti yang dulu. Kalau yang kayak begini Bapak Ibu, sampai Tuhan Yesus datang pun tidak ada perubahan. Kalau itu konteksnya kesetiaan boleh saja ya. Artinya dari sekarang sampai selama-lamanya boleh nyanyi ini. Aku masih seperti yang dulu. Tapi kalau dalam konteks dosa, jangan nyanyi lagu ini. Jangan nyanyi lagu ini. Nyanyi ke ada lagu yang perubahan begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu, di sini kita adalah hamba Tuhan, hamba Allah. Kemudian poin yang ketiga. Ini ada sekitar 4 poin ya. Poin yang ketiga, ini baru poin yang ketiga. Dalam ayat 22 dikatakan, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Ini hal yang ketiga. Setelah saya dan saudara dimerdekakan, kita menjadi hamba Allah. Yang ketiga adalah ada buah pengudusan dalam hidup kita. Buah pengudusan. Ketika bicara sebagai atau buah pengudusan, ini proses yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri saya dan saudara. Sebab dulunya hidup saya dan saudara najis, berdosa. Tetapi ketika kita ditebus Tuhan, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada proses yang mengubah hidup kita. Dari yang najis menjadi kudus. Dan ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Bukan kita yang menguduskan diri kita sendiri. Kita tidak mampu menguduskan diri sendiri. Roh Kudus yang di dalam diri saya dan saudara yang memampukan kita sehingga saya dan saudara mengalami proses pengudusan dalam hidup ini. Ini proses. Bagaimana mungkin Bapak Pendeta, kita ini orang berdosa, tidak mungkin bisa disebut orang kudus. Ini pengudusan. Pengudusan. Di mana saya dan saudara dipisahkan oleh Tuhan. Dipisahkan oleh Tuhan. Dari kehidupan yang lama kepada sebuah kehidupan yang baru. Dari dosa kepada kebenaran. Dari pengaruh dunia kepada pengaruh surgawi. Sehingga saya dan saudara menjadi orang-orang yang kudus di dalam Tuhan. Bukan karena kita orang kudus pada dasarnya, bukan. Tapi justru karena kita orang najis dalam dosa, dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga status kita menjadi orang-orang yang kudus oleh proses Roh Kudus. Nah, kualitas kehidupan ini yang diharapkan terjadi dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya proses pengudusan itu menghasilkan karakter Kristus dalam hidup saya dan saudara. Proses pengudusan ini mengubah kehidupan kita setiap hari. Dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Pengiringan yang sungguh-sungguh akan Tuhan. Sehingga terjadi perubahan dari hari datang kepada sehari. Yang membuat hidup saya dan saudara menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi segambaran serupa dengan Allah.
Ini proses. Ada perubahan karakter dalam hidup saya dan saudara. Karakter rohani, karakter Kristiani, karakter Kristus harus ada di dalam diri kita. Ini kalau kita baca di Galatia 5 ayat 22-23 itu terlihat di sana. Ada buah roh yang menunjukkan hasil dari proses roh yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Jadi ketika disebut sebagai buah pengundusan, berarti kualitas kehidupan kita harus menjadi kualitas yang berbeda dari kualitas kehidupan dunia. Amin Bapak Ibu. Amin. Gambar manusia yang tadinya rusak, ketika ditebus, gambar itu diperbaiki. Karena gambar manusia sempurna di dalam diri saya dan saudara dirusak dosa. Dan penebusan Kristus itu, dia benar-benar mengubah, menciptakan sebuah manusia baru di dalam diri saya dan saudara. Sehingga kita serupa dan segambar dengan Kristus. Makanya kita ini disebut ciptaan baru, dibuat baru. Di dalam roh, diubahkan, diciptakan. Sehingga karakter saya dan saudara menjadi karakter Kristus. Proses pengudusan itu terjadi. Jadi tidak kelihatan lagi gambar yang dulu rusak, sekarang sudah diperbaiki. Amin. Coba kasih ingat teman di samping kiri kanan. Gambarmu harus diperbaiki. Iya Bapak Ibu sekalian. Gambar kita yang dulu rusak itu sekarang supaya. Orang lihat kita yang dulu itu bukan yang dulu lagi, supaya. Ada perubahan. Kalau yang dulu boleh, tapi sekarang kau jangan omong, berubah sekarang. Tapi kadang-kadang memang banyak orang Kristen yang agak sedikit usil Bapak Ibu. Lihat temannya rajin ke gereja, wih. Lihat temannya rajin berdoa, lihat temannya pegang Alkitab, ganti pendeta. Memang kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, jadi batu sandungan kadang-kadang. Lihat temannya datang paling cepat ke gereja. Tahu ada angin apa? Kadang gitu. Lihat temannya suka menasihati, kalau ini misalnya ada yang salah, suka menasihati di gereja. Kau hidup-hidup suka sorga. Kadang sampai begitu. Kau terangkat hidup-hidup suka sorga. Kadang begitu Bapak Ibu. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Amin. Maksudnya tidak ada yang mengaku. Kemudian yang terakhir, ini yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, ayat 22 bilang begini. Dan sebagai kesudahannya, ialah hidup yang kekal. Orang yang dimerdekakan merdeka dalam Kristus. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kualitas kekekalan dalam hidup mereka. Ada kualitas kekekalan dalam diri saya dan saudara. Akhir dari proses yang panjang dalam hidup kita. Dari kita ditebus, status kita diubah. Ada proses pengudusan karakter Kristus diproses dalam hidup saya dan saudara. Endingnya adalah ada kualitas kekekalan dalam hidup kita. Buahnya adalah hidup yang kekal. Kata hidup di sini itu diterjemahkan dari bahasa Yunani dari kata zoe. Zoe itu bukan hanya sekedar hidup. Bukan bios. Karena ada dua kata hidup dalam bahasa Yunaninya. Kata bios dan zoe. Bios itu ya hidup yang biasa yang kita lihat. Makanya ada pelajaran biologi di sekolah. Ya, itu dari kata bios dan logos.
ilmu tentang kehidupan apa yang kelihatan ini. Tapi itu tidak diterjemahkan dengan kata bios, ini diterjemahkan dengan kata zoe. Zoe aion. Hidup yang kekal. Kualitas kehidupannya selalu digandeng. Zoe ini selalu digandeng dengan aion. Zoe ini selalu digandeng dengan kekal. Kualitasnya adalah kualitas abadi yang tidak berkesudahan. Kualitas kekal. Jadi orang-orang yang merdeka di dalam Kristus, mereka adalah orang-orang yang menikmati kualitas kekekalan di dalam hidup mereka. Hidup kekal itu dimulai dari sekarang. Amin. Kekekalan itu dimulai dari sekarang sampai pada akhirnya. Dan kekekalan tidak ada akhirnya ya. Sampai selama-lamanya. Kekekalan itu dimulai. Sebab orang yang percaya kepada Kristus, ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ketika saya dan saudara mengaku Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup yang tadi di dalam maut, di dalam kematian, hidup itu benar-benar dipindahkan, diubahkan. Sehingga kualitas kehidupan saya dan saudara jadi berbeda. Ada kualitas abadi dalamnya. Sehingga saya dan saudara, orang-orang yang tadinya terbatas karena dosa, ketika kualitas itu masuk dalam hidup saya dan saudara, maka di dalam diri kita ada nilai-nilai kekal. Amin. Dosa membatasi kekekalan hidup. Tetapi kebenaran Kristus memberikan nilai plus dalam hidup saya dan saudara. Memberi nilai kekal bagi kita. Sehingga hidup yang tak terbatas itu menjadi bagian dari orang-orang yang percaya kepada Kristus. Makanya kita selalu percaya kepada hidup kekal. Hidup bersama dengan Kristus selama-lamanya. Kalau kita baca ayat terakhir, ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa maut, upah dosa itu kematian. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kualitas kekekalan itu ada di dalam diri. Kita menjadi manusia yang tak terbatas di dalam hidupnya. Karena di dalam dirinya ada nilai. Amin. Ya. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang bertahan. Bukan soal sesudah ini kita mati lalu selesai hidup kita, bukan. Kualitas kekekalan hidup kita itu adalah kualitas kekekalan yang selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Yang tidak dibatasi oleh kematian fisik. Saya dan saudara boleh mati, tapi jaminan kehidupan kekal sesudah kebangkitan itu akan terus menjadi garansi bagi saya dan saudara sampai pada akhir hidup kita. Kalau ini yang Tuhan kerjakan bagi kita, maka seharusnya saya dan saudara sebagai orang-orang yang merdeka dalam Kristus, kita harus bersyukur dengan keadaan ini. Amin. Kalau Indonesia dimerdekakan Tuhan, 80 tahun nanti 17 Agustus ini, maka saya dan saudara bersyukur juga kita sudah dimerdekakan Tuhan. Adakah ulang tahun kemerdekaan kita masing-masing? Ada ulang tahun kemerdekaan kita? Sejak kita dibebaskan Tuhan sampai hari ini sudah berapa tahun kita dibebaskan Tuhan? Dimerdekakan Tuhan. Atau merdeka hari ini, kena jajah lagi besok. Merdeka lagi, kena jajah lagi. Jadi tahun kemerdekaan hidup kita tidak bisa ukur. Tapi percayalah, kalaupun hari ini saya dan saudara gagal, pejuang itu tidak akan pernah berhenti berjuang. Amin. Amin. Pejuang itu tidak akan pernah berhenti berjuang. Kalaupun hari ini saya dan saudara jatuh, jangan takut, bangkit kembali.
Kalaupun hari ini engkau gagal, bangkit kembali. Pejuang itu tidak akan pernah berhenti berjuang. Dia akan terus bangkit dari kegagalannya. Oleh karena itu jangan takut gagal. Amin Bapak Ibu. Jangan takut. Kalaupun masa lalu saya dan saudara kelam, jangan takut. Masih ada titik terang di hadapan kita. Alkitab bilang, ya, di dalam gelap terbit terang. Yang dikutip oleh Raden Ajeng Kartini. Pasti beliau kutip dari Alkitab. Di dalam gelap itu terbit terang. Bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Sebab bukan kita berada dalam terang ketika Tuhan tebus saya dan saudara. Justru kita berada di tengah-tengah kegelapan dosa yang pekat itu. Dan dia datang dengan terangnya, mengangkat saya dan saudara dari sana. Sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang hidup dalam terang Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, saya ajak kita semua tundukkan kepala kita.